Dari sekitar 400 lebih perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan bidang pendidikan, hanya 70 yang memenangkan hibah, dan salah satu diantaranya adalah Universitas PGRI Ronggolawe. Pendidikan sebenarnya itu harusnya future, menghadang di depan. Tapi sekarang sudah ada teknologi HP. Masihkah kita menggunakan pembelajaran tradisional? Sehingga apapun itu, bagaimana pendidikan itu membangun karakter. Kita harus bekerja secara super team. Nah, inilah membangun pendidikan itu dengan super team. Begitu Mas Kiki. Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, sistem pendidikan itu dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi. Dari perubahan paradigma belajar hingga pemanfaatan teknologi canggih, masa depan pendidikan penuh dengan peluang dan juga tantangan. Halo Sobat Ronggo, memulai dengan episode baru hari ini bersama saya Kiki di program Cikita, Cerita Kita yang akan menemani Sobat Ronggo untuk beberapa menit ke depan. Sebagai informasi, di Cikita kita akan bersama membahas seputar pengalaman yang menarik dan juga informatif serta bisa memberikan motivasi untuk Sobat Ronggo semua. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang membangun masa depan pendidikan, tren dan juga prediksi. Oke, baik. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial pada episode kali ini, yakni Bapak Dr. Agusti Tamrin, MPD MSI. Halo Bapak Agusti Tamrin, Pak. Yes. Baik, Agusti Tamrin. Bapak, ini suatu kehormatan bagi kita karena pada episode kali ini pertama kali bintang tamu dari luar Uniro Tuban. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak mungkin bisa diperkenalkan diri kepada Sobat Ronggo di luar sana, perkenalan diri secara singkat dan bagaimana ceritanya kok sudah sampai di Tuban begitu Pak. Baik, terima kasih kepada Mas Kiki ya. Ya. Baik Sobat Ronggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusti Tamrin, sehari-hari saya sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Saya jadi dosen belum terlalu lama, sejak 1 Maret tahun 1991. Jadi sudah lebih kurang 34 tahun gitu ya. Lama juga, Pak. Baik. Nah, kemudian selain tugas tetap saya sebagai dosen, beberapa hal yang sudah pernah saya lakukan, saya menjadi Kaprodi Pendidikan Profesi Guru di Universitas 11 Maret sejak tahun 2017 sampai berakhir kemarin di bulan Januari tahun 2024. Kemudian saya juga di tim pengembang PPG di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemudian saya juga sebagai Ketua Forum Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG Indonesia. Ya. Baik. Nah, saat ini posisi saya sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Guru Vokasi, dan pada bulan April baru saja diamanai oleh sebuah pondok pesantren yang cukup besar di Kota Solo, Pondok Pesantren As-Salam. As-Salam, dan karena di pondok pesantren tersebut sekarang sedang mengembangkan Politeknik As-Salam dan saya diminta menjadi direkturnya. Nah, demikian mungkin sepintas kilas hal yang mungkin saya geluti selama ini. Dan kemudian ketika saya berada di Uniro, ini bukan yang pertama kali, tapi untuk di kampus Uniro yang pertama kali. Karena Uniro ini sebagai penyelenggara PPG ya. Betul. Dan kemudian Uniro juga memenangkan hibah revitalisasi LPTK. Jadi yang pertama tahun 2022 Uniro itu memperoleh hibah revitalisasi melalui model konsorsium dan berhasil menelurkan prodi PPG dengan 2 bidang studi. Kemudian tahun 2024 menambah 5 bidang studi yang melalui program revitalisasi LPTK juga. Ya, ini negara hadir
berhasil menambah 5 bidang studi. Jadi dari sekitar 400 lebih perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan bidang pendidikan, hanya 70 yang memenangkan hibah, dan salah satu diantaranya adalah Universitas PGRI Ronggolawe. Jadi untuk masyarakat Ronggolawe, Sobat Ronggo, selamat, Anda punya perguruan tinggi yang bermutu dan dapat menjadi jaminan untuk masa depan pendidikan Anda. Alhamdulillah baik Pak, karena kan memang walaupun kita juga kampus daerah, tapi kualitas juga kita harus nomor satu begitu Pak ya. Betul. Nah, kalau melihat dari pengalaman Bapak tadi cukup banyak di bidang pendidikan Pak ya, mulai dari kaprodi hingga eh, apa namanya kaprodi PPG, vokasi dan sebagainya. Nah, pastinya Bapak dengan hal pendidikan itu sudah terbiasa begitu Pak dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Nah, apa aja sih Pak tren pendidikan yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini Pak? Baik, ya jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka dalam bidang pendidikan itu harus sesuai dengan situasi, kondisi, tuntutannya. Betul. Nah, pendidikan sebenarnya itu harusnya future, menghadang di depan. Jadi ada satu prediksi-prediksi di depan ini nanti ada apa, maka pendidikan harus siap menghadapi situasi dan kondisi dan segala perubahan. Sehingga ada satu kritik di masyarakat, mungkin kurikulum kok berubah. Kurikulum itu satu keniscayaan, bukan perubahan tapi namanya perkembangan. Ya, jadi kurikulum tidak pernah berubah tapi berkembang menyesuaikan dengan tuntutan, situasi dan kondisi di zamannya. Jadi tidak mungkin kurikulum itu stagnan, nggak mungkin. Dulu kita belum ada teknologi HP, tapi sekarang sudah ada teknologi HP. Masihkah kita menggunakan pembelajaran tradisional? Sudah tidak mungkin lagi, karena sekarang semua materi pelajaran itu bisa diperoleh, di-download secepat mata berkedip. Baik. Nah, mungkin itu yang harus kita antisipasi. Iya, Ya. betul Pak. Nah, berarti memang adanya kurikulum ini juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, begitu Pak ya? Betul, tuntutan Karena ya. betul setiap generasi juga kayaknya beda-beda begitu Pak ya? Ya, jadi saya mensitir, mohon maaf ya, mungkin saya mensitir sesuai dengan agama yang saya anut, agama Islam. Ada satu warning ya, notis kalau zaman sekarang ya, dari Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia hidup bukan di zamanmu. Nah, jadi teknologi itu netral. Teknologi itu netral. Yang menjadikan dia baik atau tidak baik itu user. Nah, kalau ini digunakan teknologi untuk pengembangan pendidikan, itu saya kira sesuatu yang sangat wow gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian Pak, adanya perkembangan teknologi ini kan begitu cepat Pak ya, terutama yang kita ketahui sekarang sebagai seorang dosen ataupun pendidik, ada yang namanya ChatGPT atau AI. Betul. Nah, bagaimana teknologi digital ini dapat mempengaruhi masa depan pendidikan Pak? Dari Bapak mungkin bisa dijelaskan seperti itu Pak. Baik, terima kasih ya. Kemajuan teknologi itu sesuatu hal yang tidak bisa dibendung. Betul. Ya. Tapi mungkin sebagai pendidik, guru, dosen maupun sebagai siswa, ChatGPT, Gemini gitu ya, atau nanti kalau kita membuat presentasi kita bisa dengan Gamma, itu kan masuk dalam klasternya artificial intelligence. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri, tapi ini kita gunakan untuk memberdayakan pendidikan. Salah satunya tentunya terutama bagi seorang guru, dosen, itu tidak lagi dalam tataran low ordinary thinking skill, tapi sudah ke hot. Jadi jangan memberikan satu evaluasi, jangan memberikan suatu tes, itu yang bisa dijawab oleh ChatGPT. Tapi bagaimana tes itu memancing mahasiswa untuk browsing ChatGPT, untuk browsing lewat Gemini, atau untuk browsing kepada web lainnya, tapi dia bisa memberikan satu analisis terhadap yang dia baca, terhadap informasi yang dia terima, lalu dia bisa mengelaborasi. Nah, ini ke depan seperti itu. Jadi jangan pernah ini dilarang, tapi satu ketetapan bahwasanya untuk tingkat SMA tentunya ya, nah, pendidikan tingkat SMA mungkin ya, atau mungkin SMP harus mulai dikenalkan, apalagi mahasiswa. Sekarang misalnya ada seorang dosen mengatakan, tolong Anda buat makalah tentang makhluk hidup. Maka mahasiswa itu akan hanya mengetik saja, membuka aplikasi Gemini, ChatGPT atau aplikasi lainnya, makalah makhluk hidup sudah tersusun.
Nah, Hmm. caranya kita dosen harus mengubah ya Hmm. cara dengan memanfaatkan artificial intelligence. Bukan tidak boleh menggunakan artificial intelligence, nggak bisa. Itu harus digunakan. Jadi itu sebagai literasi digital, sebagai media pendidikan untuk memperkaya khasanah dari peserta didik, baik itu klasifikasinya siswa atau mahasiswa. Ya. Baik. Berarti memang ini Pak ya, perlunya AI itu juga harus berdampingan dengan kita, cuman harus diberdayakan yang lebih baik begitu Pak ya. Betul ya, Nah, betul. kemudian Pak, tantangan ke depan bagi pendidikan di Indonesia ini bagaimana Pak? Gambarannya yang menjadi tantangan untuk pendidikan ke depan seperti itu. Baik, tantangan pasti ada ya. Ya. Ya, pertama, satu, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan, gitu ya. Tidak bisa dilepaskan dari kebijakan. Dan mungkin untuk saat ini kan kita dikatakan ya kita sedang menghadapi berbagai problema yang serius, gitu ya. Terutama degradasi dari moral, karakter, gitu ya. Iya betul. Sehingga apapun itu, bagaimana pendidikan itu membangun karakter. Ini sangat Oke. dipentingkan. Sehingga bagi sobat Ronggo gitu ya, sebetulnya tidak ada teman-teman kita yang bermasalah di dalam pendidikan. Mereka hanya krisis identitas. Oke. Jadi untuk menemukan identitas, dia tidak punya sesuatu yang bisa dia banggakan, yang dia katakanlah dia ada, eksis ya, maka dia akan mencari hal-hal lain agar keberadaannya diakui. Nah, tapi sayangnya hal-hal yang untuk membuat dia eksis itu keluar dari norma-norma dalam kehidupan yang normal gitu Baik. ya. Nah, fenomena ini yang harus kita sadari bersama, bahwasanya ada satu pendapat dari John F. Kennedy, ya, kita tidak usah mengkritik pemerintah gitu ya, dengan mengatakan apa yang sudah negara berikan buat saya. Tapi masing-masing individu itu mari bertanya kepada dirinya masing-masing, apa yang bisa saya berikan untuk negara dan bangsa Indonesia ini. Nah, saya kira kita saling take and give ya, pihak-pihak jangan saling menyalahkan, tapi mari kita membangun secara bersama, bekerja secara bersama. Karena pendidikan tidak bisa dikerjakan individual, tidak bisa dikerjakan secara lokal, kita harus bekerja super tim. Kalau lelucon itu lelucon, tapi untuk berguna untuk maju ya, tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan Superman. Ya, karena itu hanya ada di angan-angan, di hayalan, meskipun itu sesuatu yang mungkin. Iya, Tapi betul. syarat menjadi Superman itu tidak bisa dikerjakan atau dilaksanakan oleh masyarakat umum. Syarat jadi Superman itu berat. Satu, menggunakan celana dalam di luar dan warnanya merah. Nah, itu baru Superman. Iya. Tapi selama kita itu masih manusia normal, kita harus bekerja secara super team. Nah, inilah membangun pendidikan itu dengan super team. Begitu Mas Kiki. Selanjutnya di Cekita. Kita harus move on. Move on. Iya, kita harus move Siap. on ya. Move on dari zona nyaman. Ternyata dunia kerja tuh nomor satu yang dilihat adalah attitude. Kita mau tidak mau ya harus familiar dengan teknologi. Tidak mungkin kita anti teknologi, tidak mungkin kita anti kemajuan gitu ya, tidak mungkin. Ya, yang baik tetap kita pertahankan, tidak baik kita tinggal. Begitu Mas Kiki. Ya.